Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sebangsa dan setanah air. Bangsa-bangsa di seluruh dunia itu pasti memiliki periodisasi pergantian pemimpin. Suksesi atau rotasi atau apapun namanya. Dan itu terpilih berdasarkan sistem politik yang dipakai. Hanya saja, kelak siapapun yang menjadi presiden, sebaiknya cobalah tiru negara-negara yang sudah maju. Saya kok merindukan bahwa mantan presiden lalu membantu presiden yang saat ini jadi. Nanti Mas Jokowi tidak jadi lagi, akan membantu siapapun presiden yang jadi. Dengan demikian, tradisi yang sangat liberal yang terjadi di Amerika, itu saja bisa kok. Yang namanya Barack Obama, charter, semuanya membantu presiden yang jadi, menjadi duta besar luar biasa, menjadi wakil dari pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan anu. Di Indonesia ini masih saja pemimpinnya dijangkiti jiwa anak-anak. Kemarin baru jadi presiden, lalu jelek-jelekin presiden yang baru. Dan sebaliknya presiden yang baru jelek-jelekin presiden yang lama. Terus saja. Ini kapan akan selesai? Tuah dan tulahnya Empu Gandring itu akan selesai kapan? Kok lalu menjadi saling pembunuh, mengajarkan rakyat untuk membenci satu sama lain. Makanya saya merindukan di 2024 ini menemukan calon presiden yang dicintai rakyat dan mencintai rakyat tanpa terkecuali. Baik dia mencintai yang memilihnya atau yang bukan memilihnya. Dan selesaikan persoalan divide and emperor yang sekarang ini muncul antara kelompok, ada yang mengatakan kelompok kadrun, kampret, kecebong, kodok, sudah. Ini adalah divide and emperor. Ini adalah asupan dari luar negeri untuk menghancurkan bangsa dan negara. Kita sepakat bahwa Pancasila adalah persatuan Indonesia. Maka munafiklah dia ketika dia mengaku saya Pancasila, tetapi menuding saudaranya kadrun, kampret, kodok, kecebong. Itu munafik. Indonesia terbangun oleh 700 atau 600 suku yang tersebar di 17.000 pulau dengan adat istiadat yang jauh lebih besar lagi. Barangkali ada 800 atau 700 adat istiadat dengan agama dan etnis yang banyak tersebar di mana-mana. Maka saya melihat bahwa selama ini setelah Jokowi yang muncul Anies saja muncul, lalu ada Ridwan Kamil aja, lalu sekarang muncul variasi baru Ganjar Pranowo, lalu muncul Mbak Puan, lalu muncul Pak Muldoko, lalu muncul Mas Prabowo. Nah, ada yang mencalonkan juga Mas Prananda, Mbak Yunya, kakaknya Mbak Puan misalnya, Prananda Prabowo. Jago-jago ini saya pikir baik semua. Saya hanya berpesan saja bahwa siapapun jago-jago ini, baik TNI, baik sipil, baik luar Jawa atau Jawa, baik ulama atau yang tidak ulama, saya minta wakil presidennya sekurang-kurangnya dari Nahdlatul Ulama. Karena kalau tidak, maka akan muncul ayat mayat, akan muncul konkurensi yang membenturkan umat. Kalau sampai ini terjadi, 45% dengan 55%, maka bubarlah Indonesia ini.
Maka siapapun Anda yang akan mencalon jadi presiden, rangkul Nahdlatul Ulama. Bukan karena saya orang NU, tetapi selama ini yang menunjukkan intensitas dan soliditas sekaligus istiqomah membela bangsa dan negara adalah kiai-kiai NU yang ikhlas, tidak minta apa-apa. Nah, masing-masing calon presiden ini, sepanjang dia warga negara Indonesia, saya akan dukung. Siapapun Anda. Tetapi kalau boleh saya menyampaikan penawaran, kemarin kan sudah Mbak Mega, lalu ganti SBY, tentara, lalu ganti Jokowi, sipil. Saya kok sekarang ini justru agak mengidolakan yang tentara. Maka kalau yang tentara, yang akan muncul adalah Mas Prabowo atau Mas Muldoko. Atau barangkali Pak Gatot Nurmantio. Monggo. Karena apa? Dalam kondisi yang kayak begini dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat. Pemimpin yang kuat itu bukan badannya gede, badan gede kalau pelompong, peragu ya buat apa? Dibutuhkan orang-orang yang seperti Pangdam Jaya kemarin. Oh, laki. Dibutuhkan orang seperti Mas Hendro Priyono yang jantan. Dibutuhkan orang seperti Mas Riami Satria Kudu yang berhadapan dengan lawan-lawan dan konsepnya tentang wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara luar biasa. Maka saya merindukan barangkali dari marinir, dari AL, dari Angkatan Udara atau Angkatan Darat, mbok monggo muncullah jadi calon presiden. Jangan diserahkan orang sipil. Orang sipil itu ya baik, ya cerdas, ya pinter. Tetapi harus melihat timing. Kondisi sekarang ini dibutuhkan leadership, kepemimpinan yang kuat, yang mengakar ke bawah, tetapi mampu kapan mulai, kapan berhenti, dan success story. Jadi tidak sembarangan. Jangan kemudian karena habis jadi bupati, terus jadi gubernur, terus nyalon presiden. Lah yang tidak pernah nyalon bupati, nyalon gubernur, nggak bisa nyalon presiden dong. Dan mohon partai-partai itu mendengar aspirasi rakyat, bukan mendengar nurani syahwat politiknya saja, yang kemudian merampok kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai. Ini yang berdaulat itu rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, bukan partainya. Selama ini ada satu sisi yang hilang. Zaman Pak Harto dulu itu kiai didengar omongannya, rektor didengar omongannya, sastrawan, budayawan didengar omongannya sebagai wakil daerah di dalam MPR. Sekarang nggak jelas semuanya. Maka kapan Indonesia ini akan jadi baik kalau kemudian kedaulatan rakyat dirampok oleh partai, menjadi kedaulatan partai. Sehingga yang berkuasa ya partai. Kalau yang berkuasa partai, maka yang menerima rente ekonominya ya orang-orang partainya. Yang menerima rente kekuasaan, orang-orang partainya. Lalu lawan politiknya, ya gigit jari, nggak dapat apa-apa. Inilah yang menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga muncul partai oposisi. Saya kok jadi bingung, Indonesia itu demokrasi Pancasila, kok ada partai yang kemudian menempatkan diri sebagai oposan. Ini demokrasi liberal. Oposisi itu hanya dikenal di demokrasi liberal. Kalau kita mulutnya mengatakan demokrasi Pancasila, tapi muncul partai oposisi, itu munafik namanya. Nah, ini rakyat yang sudah tidak ngerti politik, partai tidak pernah mengajarkan pendidikan politik, kemudian semakin diberangus dan dirampok kedaulatannya. Monggo
Anda yang berkesempatan untuk menjadi pemimpin, silahkan maju. Yang punya partai, yang tidak punya partai. Dan saya berharap partai-partai besar tidak usah malu-malu. Kalau di dalamnya ternyata tidak memiliki kader yang layak jual, ya rekrut dong kader-kader yang lain. Karena kalau kemudian yang terbaik yang tidak terpilih, tetapi yang membayar, yang punya koneksi, yang punya ini yang terpilih, ini akan melahirkan persoalan. Indonesia tidak akan pernah bisa melakukan percepatan pembangunan. Karena apa? Karena yang pandai-pandai justru terbuang, digantikan orang-orang yang bapak senang, ibu senang, atau orang-orang yang tidak kapabel. Kalau yang tidak kapabel, bagaimana memimpin bangsa yang besar? Ingat loh, Indonesia ini bangsa besar. Bukan hanya dalam kata-kata. Anda paham nggak? Yang namanya Jawa Timur saja atau Jawa Tengah, yang penduduknya lebih dari 35 juta, itu kalau dijadikan negara sebesar Brunei Darussalam, itu bisa jadi 10 atau bahkan 100 loh. Karena penduduknya Brunei Darussalam kan cuma 380.000. Coba kalau dijadikan negara seperti Singapura, jadi 10. Karena penduduknya Singapura kan cuma 3 juta sampai 4 juta atau berapa. Kalau dijadikan seperti negara Malaysia, bisa jadi 4 atau 3 sekurang-kurangnya. Bahkan DKI ini saja bisa seukuran Malaysia. Maka kebesaran ini tolong kita hargai. Anda mengaku besar, maka berjiwalah besar. Kayak orang NU gitu loh, kalau disuruh ngimami gitu, monggo. Merasa orang lain lebih baik daripada dirinya. Ini kekurangan para pemimpin Indonesia. Merasa lebih baik dibanding yang lain. Jadi harusnya kalau konsep NU atau konsep Jawa itu bisa rumongso, bukan rumongso bisa. Jadi bisa rumongso, bukan rumongso bisa. Sehingga tidak memupuk kesombongan-kesombongan. Bahwa untuk menunjukkan bahwa dirinya merasa percaya diri dan siap, is okay. Tetapi batinmu lah sekali-sekali engkau wakili. Jangan dengan topeng-topengmu yang karena terlalu kuat dengan syahwat kekuasaanmu, sehingga melahirkan Machiavelli menghalalkan segala cara. Saya berpikir dulu ketika ada DPR itu, DPR pemilihan gubernur bupati korupsi, lalu dijadikan dirubah pilihan langsung. Saya berpikir tidak korupsi, tapi ternyata bupati dan wali kota, gubernurnya korupsi juga. Karena apa? Rakyatnya dibayar semua. Coba bayangin, gaji DPR, gaji bupati itu berapa? Paling besar 50 juta atau 100 juta. Biaya kampanyenya 26 juta. Lewong gajinya cuma 50 juta atau 100 juta. Kali setahun 1,2 miliar. Kali 5 tahun 6 miliar. Lah mengeluarkan biaya kampanye 26 juta itu njuk sing 22 miliar itu ngerampok di mana? Kalau mengaku saya ikhlas jadi pemimpin untuk membangun daerah. Kalau ikhlas bangun masjid, bangun pondok, bangun sekolahan, bangun yatim piatu, menolong fakir miskin, itu lebih ikhlas. Nah ini kan enggak. Oke lah, 2024 di ambang pintu. Sekarang orang sudah mulai muncul-muncul. Dan satu lagi, silahkan Anda memilih, silahkan Anda menjadi presiden, tetapi jangan gunakan agama sebagai senjata mengobrak-abrik semangat persatuan bangsa. Percuma Anda jadi presiden tetapi negaramu hancur. Atau memang tujuannya begitu, mau menghancurkan negara Indonesia agar bisa menjadi presiden khilafah? Tidak toh. Kalau tidak, ya monggo memetik kebaikan dengan torekoh, dengan jalan kebaikan.
akan menghasilkan sebuah kebaikan. Tetapi kalau kebaikan memakai jalan jahat akan melahirkan kejahatan. Karena orientasinya yang satu ke Allah, yang satu ke setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah.